Babu karahiyati audatil insani fi hibatin lam yusallimha ilal mauhubi lahu wa fi hibatin wahabaha li waladihi wa sallamaha aw lam yusallimha wa karahatu shira'ihi syai'an tasaddaqa bihi min alladhi tasaddaqa alaihi aw akhrajahu an zakatin aw kafaratin wa nahwiha wa la ba'sa bi syira'ihi bin syakhsin akhar qad intaqala ilaihi. Babnya panjang, babnya itu permasalahan semuanya itu. Bab kemakruhan menariknya seorang akan hibah yang belum diserahkan. Hibah sebelum diserahkan, sudah ikrar aku akan memberi hibah kepada seseorang, sebelum diserahkan dia menariknya, atau menghibahkan kepada anaknya sebelum diserahkan atau sebelum menyerahkan, makruh ditarik kembali. Dan makruh juga membeli sesuatu yang sudah kita berikan kepada seseorang, kemudian kita beli lagi, makruh. Atau sesuatu yang kita keluarkan dari zakat kita bayar zakat pada satu orang, kita bayar dengan padi, setelah itu padinya kita beli, makruh. Tidak haram, makruh. Atau kafarah. Yang haram adalah wala bi ba'sa bi syira'i bin syahsin akhar qad intaqala ilaihi. Tapi boleh membeli dari orang lain, misalnya kita bayar zakat pada seseorang, rupanya orang itu sudah memberikan pada orang lain, dari orang lain itulah kita membeli, itu boleh, karena tidak langsung kepada orang yang kita beri atau kita sedekahi atau kita zakat, kita bayar zakat padanya. An Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada keduanya, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, alladzi ya'udu, yang menarik, fi hibatihi, dalam hibahnya, kal kalbi, seperti anjing. Seperti anjingnya sudah enggak enak, seperti anjingnya sudah enggak enak. Yarji'u fi qaihi, mengambil kembali muntahannya. Anjing saja sudah enggak enak, apalagi anjing mengambil muntahannya. Orang yang memberikan sesuatu kepada orang lain yang sudah diserahkan kemudian ditarik kembali, itu adalah hukumnya enggak boleh, haram, mengambil haknya orang lain. Seperti anjing yang mengambil kembali muntahannya. Fi riwayatin, dalam riwayatin, mathalul ladzi yarji'u fi shadaqati, permisalan orang yang telah mengembalikan, menarik kembali sedekahnya, kamathalil qalbi, seperti anjing, kamathalil kalbi, seperti anjing, yaqi'u, yang muntah, tsumma ya'udu fi qayyihi fayakuluhu, kemudian dia menarik kembali muntahannya dan dimakan oleh anjing tersebut. Oh. Fi riwayat, dalam riwayat lain, al-aidu, orang yang kembali menarik, fi hibatihi, dalam hibahnya, fi hibatihi, dalam hibahnya, kala ait, seperti orang menarik kembali, fi qaihi, dalam muntahannya, menarik kembali muntahannya. Wa Umar bin Khattab, dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, qala hamaltu ala farasin fi sabilillah fa adha'ahu. Hamaltu ala, maksudnya begini, aku memberikan kuda untuk dijadikan kendaraan. Maksudnya hamaltu, aku membawa, ala faros, membawa seseorang di atas kuda untuk berperang. Maknanya aku telah memberikan kuda kepada seseorang untuk berperang. Fa'adha'ahu alladhi kana indahu. Kemudian orang yang dikasih tersebut ternyata menyia-nyiakan. Sayyidina Umar melihat kudanya yang diberikan disia-siakan, enggak dikasih makan, kurus, enggak diperhatikan. Wa dhanantu annahu yabi'uhu, aku kira karena dia enggak bisa ngurusi mau menjualnya. Waduh, sudah aku kasih, maksudnya biar dirawat gede, nanti kalau ada seruan perang dia bisa perang dengan itu. Ternyata dibiarkan terlantar, semakin kurus. Aku kira ini sudah karena dia tidak mengurusi, ya bi'uhu, akan menjualnya birahsin, dengan harga yang murah. Birakhisin, dengan harga yang murah. Fasaltu Nabi, kemudian aku bertanya kepada Nabi SAW,
Faqala, Nabi berkata, la tashtarih, jangan kau beli. Wala ta'ud fi sadaqatika, jangan kau ambil kembali. Wa in a'takahu bi dirhamin, biarpun dia memberikan dengan harga 1 dirham. Fa innal 'aida fi sadaqati, sebab orang yang menarik kembali sedekahnya kal 'aidi, seperti orang yang menarik fi qai'ihi, dalam muntahnya. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Qaluhu hamiltu ala farasin atau hamaltu ala farasin, maksudnya apa? Fi sabilillah, maknahu tasaddaqtu bihi ala ba'dil mujahidin, aku menyedekahkan dengan kuda tersebut kepada sebagian orang mujahidin untuk dikendarai di atasnya untuk berperang. Nah, ini adalah masalah menarik hibah, menarik pemberian. Jadi hibah, ada hibah kepada orang lain, ada hibah kepada anak. Yang makruh menarik dulu, bukan haram. Yang makruh menarik adalah hibah kepada orang lain sebelum hibahnya itu diserah terimakan. Maka ini makruh menarik kembali. Akan tapi menariknya adalah menarik dia sudah kehilangan kebaikannya lagi sudah, karena narik niat baiknya. Tapi kalau hibah ini sudah diberikan, nggak boleh ditarik kembali, sebab sudah menjadi miliknya, sudah serah terima, nggak boleh ditarik kembali. Nggak boleh kita menarik hibah. Dan haram seperti mengambil haknya dia, karena sudah kita berikan kepada seseorang, maka ini adalah miliknya dia. Termasuk bentuknya ini adalah membebaskan hutang. Aku sudah bebaskan hutangmu, atau besok ditagih lagi, nggak bisa. Sebab di saat seseorang membebaskan hutang, artinya sudah memberikan kepadanya, maka nggak boleh ditagih lagi. Maka yang menagih lagi ini seperti orang yang menarik lagi, seperti orang yang memakan kembali muntahannya. Nah, berbeda jika itu belum nyampe kepada orang tersebut, atau hibahnya seorang bapak kepada anaknya. Hibahnya bapak kepada anaknya, kemudian sebagian ulama termasuk dalam mazhab kita adalah diikutkan juga hibahnya seorang ibu kepada anaknya. Itu boleh ditarik kembali. Seorang bapak memberikan kepada anaknya boleh ditarik kembali. Kalau orang lain nggak boleh. Sebab banyak ada orang ini menarik kembali hibah itu hanya karena punya permasalahan. Dulu memberikan hanya karena punya masalah, ditarik lagi, nggak bisa kepada orang lain karena sudah kita berikan yang miliknya dia. Hati-hati, nggak bisa ditarik, nggak bisa. Sudah kita berikan, selesai. Termasuk yang kita berikan di jalan Allah nggak boleh ditarik lagi. Pernah dengar nggak ngasih karpet diambil lagi gara-gara dia nggak jadi apa gitu? Kan aneh, ditarik lagi. Kalau memberi ya sudah, nggak beri gara-gara nggak dukung dia misalnya, naudzubillah. Ini kita pernah dengar berita, tahu betul enggak? Ya contoh begitu nggak dibenarkan. Gara-gara marah dengan profesi keramiknya dibongkar lagi, apa itu semuanya? Kalau sudah kita berikan nggak boleh ditarik kembali karena sudah kita serahkan. Kecuali seorang bapak memberikan kepada anaknya, dan ingat masalah memberikan kepada anak ini wajib bagi orang tua. Kalau memberi kepada anak harus adil. Kalau orang tua tidak adil adalah dosa, zalim, karena akan menanamkan kebencian di antara anak. Orang tua di saat memberi kepada anaknya harus adil. Adil ini maknanya bukan berarti harus persis sama, tidak. Artinya jangan sampai ada kerinduan, keinginan untuk beda-bedakan. Bisa saja anak gede dikasih 10 juta, anak kecil 5 juta. Kenapa masih kecil 5 juta? Nanti 5 jutanya nyusul lagi, bisa. Ada satu anak dikasih 5 hektar, yang satu dikasih 1000 meter. Loh kok beda? Oh beda, yang satu kan pinter dagang 1000 meter tapi di pinggir jalan, toko. Wah, harganya mahal. Jadi itu adil sudah, artinya sesuai. Yang satu kasih 5 hektar memang dia bertani, nilainya mah sama. Nah kan bisa jadi begitu. Jadi bukan berarti harus sama, bukan berarti nanti kalau anak gede dikasih 5 juta, anak yang bayi baru orok dikasih 5 juta, anak yang masih 3, enggak begitu, nanti diambil orang duitnya. Intinya jangan sampai ada seorang ayah yang ingin membeda-bedakan anaknya di dalam pemberiannya. Bahkan di saat memberi pun jangan tampak di hati mereka kalau kita membedakan. Kalau kita memberikan sesuatu kepada anak yang paling kecil atau yang paling gede, paling sayang, kok ketahuan sama yang lain, kasih tahu, kamu juga saya kasih loh ya. Ini adalah bagi orang tua. Hati-hati, jangan menanamkan kebencian. Sebab ada sebagai orang tua itu terlalu manjakan anak perempuan satu-satunya, anak laki satu-satunya, anak yang kesakitan, anak yang mirip.
Selalu beda-bedakan. Tapi dikit-dikit dia. Kalau dia yang minta langsung dikasih. Yang lain ribet. Akhirnya semua saudara-saudaranya akan ngomong, sudah lewat adik aja deh. Nukaan kasih. Kasih pasti. Kalau adik kita minta pasti. Sampai ngelirik anak adiknya. Betul-betul pasti. Abah itu pilih kasih. Ibu pilih kasih. Lah ini kan menamankan kebencian di anak. Nggak boleh begitu. Orang tua harus adil. Bibit permusuhan rebutan waris ya dari sini. Orang tuanya nggak berdidik adil. Satu. Yang kedua, seorang anak pun ingat, anak tidak boleh menduga orang tuanya tidak adil. Biarpun terlihat di matanya tidak adil, jangan bilang tidak adil. Kenapa? Karena pemberian tidak harus hari itu semuanya. Bisa saja hari ini anak pertama dibangunkan rumah, nggak usah anak yang kedua ngomong nggak adil, saya nggak dibangunkan rumah. Akhirnya datang ke ayahnya, ayah saya kan sudah nikah, bangunin rumah. Tatanya apa? Ayah lagi bangkrut, nak. Nggak boleh bilang, wah ayah nggak adil, anak pertama dibuatkan rumah, saya nggak. Loh, waktu bangun ke rumah anak pertama kan ayah beranya rizkinya. Anak yang kedua pun sebenarnya ayah juga pengen membangun ke rumah, cuma lagi bangkrut. Lah ini anak kurang ajar, nganggap bapaknya kurang adil nih. Makanya hati-hati sebagai seorang anak, ingat kaidahnya sederhana. Pegang kaidah ini. Sebagai orang tua jangan membeda-bedakan antara anakmu. Iya cinta bisa beda, tapi urusan zahir tidak boleh beda. Mungkin kita sangat mencintai anak kita yang ini, yang itu mungkin. Akan tapi ketahuilah, perilaku zahir tidak boleh beda, karena itu berusaha hati mereka. Ini satu. Di sisi lain, penting pegangi. Sebagai seorang anak, jangan sekali-kali menduga orang tuamu tidak adil. Awas, hati-hati. Karena apa? Tidak semua pemberian orang tuamu itu disampaikan kepadamu. Mungkin kamu sudah disiapkan hal yang istimewa. Gara-gara anak busuk hati ini mengatakan, ayah tidak adil, kurang ajar. Hati-hati. Jangan berani mengatakan orang tua aja tidak adil. Ini dua, rambu-rambu ini harus dipakai. Nah, kemudian setelah itu orang tua yang memberikan kepada anaknya boleh ditarik kembali, tentunya dengan catatan. Pertama, barang yang diberikan kepada anaknya belum hilang. Kalau sudah dijual sama anaknya nggak bisa ditarik, anaknya suruh ngambil lagi, nggak bisa. Barang yang diberikan kepada anaknya tersebut bukan menjadi sebab anaknya punya ikatan dengan yang lain. Misalnya, karena dia dikasih oleh ayahnya mobil, akhirnya apa? Dia pinjam kepada saudaranya. Ya akhi, saya pinjam uang. Terus jaminannya Pak? Jaminannya mobil saya. Berarti mobilnya nggak boleh ditarik lagi oleh ayahnya. Kenapa? Karena mobilnya sudah jadi jaminan, ada ikatannya dengan yang lainnya. 3. Atau barang yang diberikan kepada anak tersebut sudah berubah, dan perubahannya itu sang anak mengeluarkan dana, dikasih tanah. Setelah itu tanahnya dibangun pondasi oleh sang anak, dibangun rumah. Maka seorang tua sudah tidak boleh menarik lagi. Jadi yang boleh ditarik apa? Yaitu yang masih geleger utuh itu yang diberikan, belum ada perubahan. Dan belum ada ikatan dengan sesuatu yang lainnya. Ini, jadi tidak serta-merta boleh ditarik anaknya kelabakan, gara-gara ayah saya pinjam uang ya, gara-gara pemberian ayah ini ya, ini sudah saya jual ya. Oh, nggak bisa ditarik kembali. Nah ini, baik, mari kita jaga pemberian dari orang, hendaknya kita hargai agar orang tersebut tidak marah dan sebagainya. Termasuk diantaranya, kalau kita ingin memberikan sesuatu itu hendaknya karena Allah, tidak perlu marah deh. Ada satu orang wakaf tanah untuk dibangunkan musola di sebuah kampung. Ini kejadian juga. Ngadu kita, Buya sudah 10 tahun musola tidak dibangun-bangun. Gimana kalau saya tarik lagi? Tarik bagaimana? Biarpun musola tidak dibangun, kamu sudah dapat pahala asalan tulus kok. Asalkan niatmu benar, nggak perlu ditarik. Gimana biar bisa bangun? Ya kamu yang bangun kok repot banget. Ya, jangan ditarik, bangun beres. Menarik wakaf, menarik ini, maksudnya apa? Ini ada sebagian ini. Kadang-kadang ada kiai yang masya Allah dia baik, polos, subhanallah. Ada orang kaya memberikan kepadanya untuk bangun pondok. Yang namanya bangun pondok nggak kan gampang.
Sampai terhitung 15 tahun sampai hari ini belum dibangun sama kiai tersebut. Marah-marah ini yang mewakafkan. Wah, ini tandanya nggak tulus ya. Urusan kita adalah dengan Allah. Kalau sudah kita berikan di jalan Allah, biarpun tidak dibangun sudah dapat pahala. Iya, tapi kan 15 tahun kayak tidak ada manfaatnya. Gimana ada manfaatnya? Manfaatnya malaikat sudah sholat di situ kok. Tapi kan saya juga pengen lihat. Nah, termasuk ingin lihat hasil dohir itu adalah kadang-kadang juga sifat riya. Wah, ini adalah tanah yang sama kami. Bisa saja begitu, hati-hati. Lalu bagaimana? Ya, yang tetap baik saja, jangan ditarik, akan tapi justru cari orang untuk bisa menghidupkan ini tempat, bukan ditarik. Kalau menarik itu emosi namanya. Saya pindahkan, pindahkan kemana? Buat permusuhan dong, kiai itu kiai baik-baik. Kemudian tanahnya dipindah kepada kiai lain, suruh berantem itu kiai. Akhirnya nggak enak kiai ngambil juga. Ini mau apa ini orang? Wakaf kok setengah-setengah. Wakaf serahkan kepada Allah, tutup mata. Anggap saja hari ini sudah mati kita. Selesai, sudah nyampe kepada Allah. Makanya kami ingatkan orang suka wakaf, kadang-kadang merepotkan para kiai. Kita menemukan batu-batu kiai bingung nih. Nah, saya tarik lagi ini semuanya. Rugi dia menarik, emosi dia. Makanya kadang kita sering guyonan dengan yang mewakafkan tanah ke kita, Al-Bahjah. Jangan bilang, jangan menyuruh saya membangun dalam waktu cepat. Ya nggak apa-apa. Kalau pengen cepat juga bisa, gampang. Oh ya gimana Buya caranya? Kamu yang bangun. Oh gitu. Iya, biar cepat. Iya. Masih bingung kadang-kadang mikir, kok saya bangun? Sekarang suruh pilih. Tanah ini akan dibangun pondok Mekah sekali. Pahalanya gede nggak kira-kira? Dan Allah akan memilih dia ini adalah ahli surga yang akan dikayakan. Ente pilih siapa? Yang dipilih ente atau orang lain? Saya saja Buya. Bener ente kan? Ya sudah ente bangun. Atau pilih orang lain, tetanggamu kaya, banyak duitnya, bangun pondok atau bagaimana? Entenya tetap begitu. Orang itu kadang kurang, sekarang itu kadang tak tambah lagi. Apa Buya? Anakmu masukkan ke pondok biar jadi ngurusi pondok nanti. Jadi saya ambil semuanya kalau perlu. Bukan saja tanahnya, duitnya yang lain untuk bangun pondok begitu. Maksudnya apa? Orang yang berinfak, berwakaf dengan siapapun itu hendaknya dengan kelegaan. Biarpun belum dibangun, ya jangan gelisah. Cari dana juga nggak gampang. Kalau hanya sekedar tanah nggak bisa dibangun, ditidurin nggak bisa kecuali buat ternak. Bukan pondok lagi. Ternak pun kalau ternyata hasilnya atau pondok sama pahalanya, begitu loh. Nyambung ke pondok. Jadi ini kami ingatkan kepada siapapun yang pernah berderma, wakaf itu jangan, atau memberikan ke pondok, jangan ke pesantren, masjid, jangan ditarik-tarik lah. Kecuali satu hal akan dialihkan, jika yang mengurusi adalah orang yang akidahnya beda. Selagi kita bisa menarik dan dipindahkan, dialihkan, harus kita alihkan. Karena demi keselamatan umat. Nah ini masalah tidak boleh menarik pemberian. Yang kita sedekahkan tidak boleh. Tadi kuda disedekahkan, dihibahkan untuk jalan Allah, tidak boleh ditarik kembali. Nah termasuk kalau kita membeli sesuatu yang sudah itu makruh. Di sini memang riwayat dari Sayyidina Umar begitu, tapi ulama menjelaskan makruh. Misalnya kita memberikan kepada seseorang, setelah itu apa? Kelihatannya dia ini, atau kita perlu tak beli, boleh. Tapi makruh saja, tidak sampai derajat haram. Ini dikatakan oleh para ulama. Karena pun kita ganti barangkali lebih manfaat. Kita beri dia sepeda. Sepeda bagus, sepedanya hadiah, sah apa enggak? Sah. Cuman dia itu dari kecil nggak bisa naik sepeda, bingung dia nih, pajang dok begitu. Kita nggak sadar kalau dia nggak bisa naik sepeda. Tahu saya satu tuh, astagfirullah, dia nggak bisa naik sepeda ya. Gimana kalau saya beli? Oh ini kan kemaslahatan juga. Atau harus jual ke orang lain. Nah ini makruh. Cuman kalau ada maslahat yang lebih besar, tentunya tetap dapat pahala setelah itu. Hanya masalah transaksinya inilah. Dikatakan di sini adalah makruh mengambil sesuatu yang sudah disediakan biarpun dengan cara membeli. Kalau mengambil tanpa berganti, maka itu hukumnya haram. Karena kita mengambil haknya orang lain. Baik. Allahu a'lam bissawab.